Shalom saudara. Saudara percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, amin. Biar sama-sama kita dapat menyenangkan hati Tuhan, kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Engkau baik Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami mau menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu Yesus, Engkau baik. Engkau baik. Shalom saudaraku. Kehidupan kita sebagai manusia di bumi ini bisa mengalami keadaan susah, senang, kaya, miskin, sehat, dan sakit. Lebih penting dari semua itu adalah bagaimana kita meresponi semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Sebab ada mata Tuhan yang memperhatikan kehidupan kita. Sesungguhnya Tuhan menilai kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kehidupan Ayub. Bagaimana Ayub melewati setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, dan ia lulus dalam ujian, dan dia membuat Tuhan bangga. Kalau kita sebagai umat Tuhan bangga kepada Tuhan, itu hal yang biasa. Tetapi kalau Tuhan bangga atas kita, itu yang luar biasa. Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat Tuhan bangga. Kita belajar dari Ayub. Yang pertama, mari kita baca di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan.
Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Yang pertama, apa yang membuat Tuhan bangga kepada Ayub? Ayub hidup sebagai hamba Tuhan yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Tuhan suatu hari berdiri di atas tahta, kemudian datanglah anak-anak Allah, datang juga iblis. Lalu Tuhan tanya, dari mana engkau iblis? Iblis berkata, dari perjalanan mengelilingi bumi. Lalu Tuhan berkata kepada iblis, tidakkah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Tidak ada orang seperti dia di muka bumi ini. Tuhan membanggakan seorang manusia yang bernama Ayub, bahkan di hadapan setan. Jadi sejak zaman Adam, manusia beranak cucu dari generasi ke generasi, Tuhan mencari orang-orang yang punya hati yang bersungguh-sungguh kepada Dia. Dan Tuhan mendapatkan di generasi di mana Ayub hidup, Ayub kedapatan punya kualitas di hadapan Tuhan. Dan Tuhan membanggakan Ayub, bahkan Tuhan membanggakannya di hadapan setan. Kau perhatikan hambaku Ayub? Tuhan mengakui Ayub sebagai hambanya. Ayub hidup melayani Tuhan. Ayub hidup bukan untuk dirinya sendiri, tapi Ayub hidup untuk Tuhan. Ayub hidup melayani Allah. Sekalipun dia seorang yang kaya raya, tetapi dia punya spiritualitas yang tinggi. Banyak orang kaya, tapi spiritualitasnya rendah. Mereka berbisnis, masih curang, masih menggunakan cara-cara yang licik. Tapi Ayub hidup benar, dan itu memberi contoh kepada kita bahwa mungkin bisa seorang anak Tuhan kaya raya, tapi sekaligus punya spiritualitas yang baik. Ayub adalah seorang hamba Tuhan, dan dia juga seorang imam bagi keluarganya. Ayub punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan biasa sebagai anak yang dari keluarga yang kaya, mereka suka pesta dan bersenang-senang. Dan Ayub setiap kali hari-hari pesta itu usai, Ayub memanggil anak-anaknya untuk menguduskannya. Ayub mendoakan mereka. Ayub mengajak anak-anaknya untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bisa belajar dari Ayub bahwa Ayub adalah seorang yang mengasihi Tuhan, dan dia seorang imam. Ia mendoakan anak-anaknya, ia membawa keluarganya untuk beribadah pada Tuhan. Ayub seorang hamba Tuhan yang hidup saleh. Saleh itu artinya berintegritas, punya komitmen kepada Tuhan sepenuh hati. Ia adalah orang yang jujur. Jujur berarti ia menunjukkan kebenaran dalam pemikiran, perkataan, perbuatan. Dia adalah seorang yang takut akan Allah, orang yang menghormati Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dan Tuhan membanggakan Ayub di hadapan setan. Tapi iblis berkata, ya tentu saja Ayub itu beribadah kepadamu, Ayub itu menyembah engkau karena engkau berkati sih. Jadi Ayub dituduh oleh iblis bahwa Ayub itu hidup beribadah, hidup menyembah kepada Tuhan karena Tuhan memberkati. Sekaligus iblis juga menuduh Tuhan bahwa Tuhan itu menyuap Ayub supaya Ayub menyembah Dia. Tuhan memberkati Ayub dengan berlimpah. Dan iblis berkata, coba, kalau Ayub tidak mendapat apa-apa, apakah Ayub masih beribadah kepadamu? Ambil semua yang engkau sudah berikan. Selama ini engkau memagari Ayub dengan pagar berapi, engkau melindungi Ayub. Coba, diambil semua hartanya. Apa yang sudah engkau berikan kepadanya, diambil. Pasti Ayub akan meninggalkan engkau, Ayub akan mengutuki engkau. Dan Tuhan berkata, baik, segala yang dipunyai Ayub ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu kepada Ayub. Dan akhirnya, dengan seizin Tuhan, terjadilah peristiwa demi peristiwa yang tidak mengenakan buat Ayub. Iblis mencobai, Tuhan menguji. Iblis menggunakan kuasanya, menggerakkan manusia untuk merampok Ayub, hartanya dirampok orang. Tidak lama kemudian, iblis menggunakan kuasanya juga.
Alam menjadi memusuhi Ayub, ada petir menyambar semua ternaknya Ayub, habis semuanya. Dan ketika hartanya habis, semua harta miliknya habis, datang lagi orang melapor sama Ayub bahwa anak-anaknya dalam satu gedung terjadi gempa bumi dan roboh, dan anaknya semua mati karena kecelakaan ketimpa puing-puing bangunan itu. Bayangkan saudaraku, harta dirampok orang, kena bencana alam, habis semua yang dimilikinya, dan semua anaknya mati. Bila engkau mengalami hal itu, bagaimana responmu? Yang luar biasa ada kita belajar dari Ayub, saudaraku. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 20 dikatakan, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Mengapa Tuhan bangga kepada Ayub? Yang pertama tadi, Ayub hidup sebagai hamba Tuhan, hidup saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Yang kedua, yang membuat Tuhan bangga kepada Ayub adalah Ayub tetap hidup berkomitmen sepenuh hati kepada Tuhan tanpa pamrih. Ketika hartanya habis, dirampok orang, ketika hartanya habis karena bencana alam, ketika semua anak-anak yang dicintainya meninggal semuanya, Ayub tetap menyembah kepada Tuhan. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Selama ini Ayub menikmati berkat perlindungan Tuhan, dan ketika berkat itu sudah tidak ada lagi, ia tidak mempertahankan berkat itu. Mengapa? Karena Ayub punya keyakinan, milikku sama dengan milik Allah. Apa yang ada padaku, semua milik Allah. Semua yang ada padaku adalah pemberian Tuhan, titipan Tuhan. Kalau Tuhan ambil lagi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, mana yang penting buat engkau? Berkat Tuhan atau Tuhan yang memberi berkat? Kembali Tuhan membanggakan Ayub. Di dalam pasal 2 ayat 3 dikatakan firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan apapun ganti nyawanya. Coba Tuhan bikin Ayub sakit, pasti dia akan meninggalkan engkau dan mengutuk engkau. Firman Tuhan kepada iblis, oke, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Lalu terjadilah kesehatan Ayub diserang. Iblis memberi penyakit kepada Ayub. Ayub mengalami sakit penyakit kulit yang parah. Seluruh kujur tubuhnya, kulitnya menjadi busuk, borok, menjadi kulit barah busuk yang dari ujung kepala, ujung kakinya, bau dan gatal. Sampai Ayub harus menggaruk badannya dengan beling, dengan tembikar, pecahan tembikar untuk menggaruk. Bayangkan saudaraku, semua hartanya sudah habis, semua anaknya mati, keluarganya meninggalkan dia, kerabatnya meninggalkan dia, bahkan istrinya pun berkata, Ayub masih bertekunkah engkau menyembah Tuhan? Untuk apa kau beribadah kepada Allah? Lebih baik kutukilah Allahmu dan matilah engkau, lebih baik kamu mati aja. Ayub berkata kepada istrinya, engkau berkata seperti perempuan gila. Masakan kita hanya ikut Tuhan ketika kita senang, ketika kita mengalami masa sulit pun kita harus menyembah Tuhan. Ada sebuah pujian yang kita nyanyikan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, aku berkata Tuhan tetap baik. Apapun terjadi, aku tetap menyembah pada Tuhan. Dan Ayub lakukan itu. Dan akhirnya, ketika Ayub sedang mengalami sengsara seperti itu, 3 orang sahabatnya, Elifaz, Bildad, dan Zofar datang untuk menghibur Ayub. Ketika teman itu datang, dan mereka melihat kesengsaraan Ayub, dan mereka akhirnya tidak bisa berkata-kata apa. 7 hari mereka diam,
Mereka menangis bersama-sama dengan Ayub. Lalu setelah 7 hari itu mulailah teman Ayub berkata, yang pertama Elifas berkata, Ayub, pasti kamu punya dosa. Kamu ngalamin penderitaan ini, pasti kamu ada dosa, bertobat. Tapi Ayub berkata, aku tidak berdosa. Kemudian temannya Bildad berkata, kamu munafik Ayub. Bagaimana mungkin kamu tidak berdosa? Pasti kamu ada dosa. Makanya kamu mengalami kesengsaraan ini. Ayub berkata, aku tidak berdosa. Lalu Zofar temannya berkata, Ayub, kalau kamu tidak bertobat juga, Tuhan akan menghukum kamu. Kamu akan mengalami penderitaan lebih lagi. Dan Ayub berkata, aku tidak berdosa. Nah saudaraku, kita belajar ternyata 3 teman Ayub ini punya teologi yang salah. Mereka punya teologi berkat, teologi retribusi. Kalau manusia itu hidupnya benar, Tuhan akan memberkati. Tapi kalau manusia hidupnya tidak benar, Tuhan akan menghukum. Dan itu tidak berlaku buat Ayub, karena Ayub itu mengalami kesusahan bukan karena dia berdosa. Ayub mengalami kesusahan karena ia sedang mengalami ujian dari Tuhan. Nah saudaraku, bayangkan ketika harta habis, ketika anak mati, keluarga meninggalkan dia, Ayub mengalami sakit penyakit, dan teman-temannya pun menuduh Ayub bahwa Ayub berdosa. Ayub mengalami sakit penyakit. Apa yang dilakukan? Saudaraku, ada beberapa orang Kristen saya kenal, ketika mereka sedang sakit, sayang nyawa mereka sudah berdoa pada Tuhan dan Tuhan belum menyembuhkan, akhirnya mereka pergi kemana? Pergi ke dukun, pergi ke paranormal, pergi ke alternatif. Saya berapa kali pernah menasihati orang-orang itu, jangan seperti itu. Setia pada Tuhan. Tapi mereka berkata, bukankah Tuhan bisa menyembuhkan dengan segala cara? Mereka tidak setia pada Tuhan. Karena mereka sayang nyawa. Mari kita belajar saudaraku seperti Ayub. Ayub tetap setia pada Tuhan. Mengapa Tuhan bangga kepada Ayub? Yang pertama tadi, karena Ayub hidup sebagai hamba Tuhan yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Yang kedua, Ayub tetap hidup berkomitmen sepenuh hati kepada Tuhan. Ia tetap ikut Tuhan secara tulus, ia memelihara integritasnya. Yang ketiga, Ayub tetap mempercayai Allah. Kita baca Ayub pasal 13 ayat 15. Saya akan membaca terjemahan dari King James Version yang mendekati maksud dari kata asli dari yang dimaksud di Ayub 13:15. Dikatakan, though he slay me, yet will I trust in him. Sekalipun Tuhan membunuh aku akan tetap percaya kepada Tuhan. Ayub berkata seperti itu. Ayub mempercayai Allah. Ayub mempercayakan dirinya kepada Allah. Sekalipun dia tidak memahami, mengapa aku harus mengalami seperti ini. Apakah engkau pernah mengalami, saudaraku? Mengapa aku harus mengalami seperti ini? Tetap percaya sama Tuhan. Di Ayub pasal 23 ayat 10 dikatakan, karena ia, Tuhan, tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan keluar seperti emas. Hidup ini adalah ujian, saudaraku. Ketika engkau sedang diuji Tuhan, biarlah engkau berkata kepada Tuhan seperti Ayub, kalau Tuhan menguji aku akan keluar seperti emas yang dimurnikan. Tuhan mencari orang-orang yang bersungguh hati kepadanya. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi ini dari generasi ke generasi untuk mencari orang-orang yang bersungguh hati kepada Dia. Dan biarlah ia menemukan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hati yang hidupnya diberikan kepada Allah. Orang-orang yang memberikan hidupnya menjadi hamba Tuhan. Ya, hidup saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, tetap berkomitmen sepenuh hati ikut Tuhan. Apapun terjadi, aku tetap menyembah Allah. Dan tetap mempercayai Allah. Saudaraku, setelah Ayub tahan uji, Tuhan mulai bicara kepada Ayub. Dan Tuhan juga akhirnya memarahi 3 teman Ayub itu karena mereka tidak berkata benar tentang Allah. Dan Tuhan minta kepada ketiga temannya itu supaya Ayub mendoakan mereka. Dan ketika Ayub mulai mendoakan ketiga temannya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub.
Dan Tuhan memberkati Ayub, bahkan dikatakan Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat. Tuhan memberkati Ayub dengan kelimpahan harta, lalu juga Tuhan pulihkan keluarganya, bisa jadi juga istrinya bisa kembali pada Ayub, dan Ayub punya anak lagi, 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan yang cantik-cantik. Tidak ada perempuan cantik seperti anak Ayub katanya. Yang pertama Yemimah. Yemimah itu punya pengertian cakap dipandang mata. Lalu yang kedua Kezia. Kezia itu harum artinya, semerbak. Yang ketiga Karen. Karen artinya cahaya yang berwarna-warni yang indah. Tuhan pulihkan semuanya. Tuhan memberkati. Saya percaya kita semua ingin diberkati Tuhan, bukan? Tapi lebih dari itu saya ingin mengajak saudara semua pada hari ini. Jadilah orang-orang yang dibanggakan Tuhan. Jadilah orang-orang yang membuat hati Tuhan senang. Jadilah orang-orang yang membuat Tuhan tersenyum. Buatlah Tuhan bangga. Bagaimana? Yang pertama, hiduplah sebagai hamba Tuhan. Hidup saleh, jujur, takut akan Allah, jauhi kejahatan. Yang kedua, tetap berkomitmen kepada Allah. Ikut Tuhan dengan tulus hati. Apapun yang terjadi, aku akan tetap menyembah kepada Tuhan. Yang ketiga, tetap mempercayai Allah. Mempercayakan hidup kepada Tuhan. Sekalipun aku tidak mengerti mengapa aku harus mengalami semuanya ini. Tetap bertekun, tetap sabar. Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberi kekuatan buat kami Tuhan. Kami belajar pada hari ini kisah seorang yang bernama Ayub yang mengalami penderitaan dalam hidupnya, tapi ia boleh lulus dalam ujian. Bahkan ia menjadi pribadi yang membanggakan Engkau. Tuhan, kami juga ingin di generasi di mana kami hidup, kami juga boleh membuat Engkau bangga atas kami. Kami ingin membuat Engkau tersenyum atas kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau teladani Ayub. Kami mau Tuhan menjadi hamba-Mu. Kami tidak lagi hidup untuk diri kami sendiri, tapi kami mau hidup untuk Tuhan. Kami mau hidup saleh, hidup jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kami juga mau Tuhan untuk pelihara hati kami tetap tulus menyembah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami akan tetap menyembah kepada Tuhan. Kami akan tetap mempercayai Engkau Tuhan. Dan ketika Engkau menguji aku akan keluar seperti emas. Tuhan, berkatilah seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati Tuhan seluruh umat-Mu di GBI Jalan Merak ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memurnikan setiap kami. Biar Engkau membentuk kami, menjadikan kami anak-anak-Mu yang membuat Engkau bangga, yang membuat Engkau tersenyum. Kami hidup untuk-Mu Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu. Kami juga berdoa, Kau memberkati Tuhan, tim kepemimpinan GBI Jalan Merak Tuhan. Biar Engkau memberkati, memberikan kesehatian, memberikan Tuhan hikmat, supaya kami boleh mengerti kehendak Allah. Dan bersama seluruh umat-Mu, kami hidup melakukan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota Bogor. Biar Bogor mengalami shalom Tuhan. Datang kerajaan-Mu Tuhan kota Bogor. Jadi kehendak-Mu Tuhan. Biar Bogor boleh mengalami shalom yang dari Tuhan. Tak henti-henti kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia. Yesua Tuhan Indonesia kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa berseru datanglah kerajaan-Mu Tuhan di Indonesia. Jadi kehendak-Mu Tuhan di Indonesia seperti Engkau tetapkan di dalam sorga. Kami mohon kepada Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Saudara yang kekasih, mari arahkan hati dan pikiran pada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu, terima berkat dari Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau shalom. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di surga, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.